Hari ini pembacaan firman saya ambil dari Lukas 12 ayat 16 kalau ada. Yang berbunyi demikian. Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Yesus maksudnya. Yesus menyampaikan kepada mereka, pada orang kerumunan, suatu perumpamaan. Ada orang kaya. Ada orang kaya, ya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Selanjutnya, next. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang aku harus perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan untuk siang hari ini. Yang kalau dari ayat firman Tuhan, judulnya adalah orang kaya yang bodoh. Tapi saya mau beri judul sendiri hari ini. Yaitu orang kaya yang piawai. Kebalikannya karena kita tahu bahwa firman Tuhan ini saya sampaikan karena saya percaya anak-anak Tuhan yang datang percaya kepada Tuhan diberkati, hidupnya makmur dan mengerti apa itu kaya. Jangan sampai kaya tapi bodoh. Tapi saya maunya Jemaat Surabaya City Blessing itu kaya tapi yang pinter. Tapi kata pinter, cerdik itu kalau dijadikan satu tuh ada satu kata yang kayaknya jarang didengar dalam bahasa Indonesia. Piawai. Piawai itu ahli. Jadi nggak apa-apa dengan kaya, nggak ada salahnya dengan kaya, karena saya mau katakan kenapa nggak apa-apa dengan kaya. Saya percaya orang yang kaya, ini saya kumpulkan ya, kaya bukan yang bodoh tapi kaya yang piawai itu adalah seseorang yang tidak terjerat hutang. Ya kalau orang terjerat hutang itu sudah nggak kaya. Ya, dia menjadi budak dari hutang. Dua, orang yang kaya itu dia cukup punya resources atau sumber untuk kalau dapat tugas dari Tuhan, dia bisa menyelesaikannya. Tuhan bilang pergilah ke segala bangsa, jadikan semua murid. Tuhan tunjuk hari ini. Engkau harus pergi nih hari ini. Engkau aku utus untuk pergi ke Kalimantan. Seandainya Tuhan katakan ke Sulawesi, ke pedalaman, ke Papua. Tapi karena engkau kaya, engkau mempunyai sumber untuk bisa pergi. Gitu ya. Jadi gak apa-apa untuk kaya. Dan yang ketiga menurut saya orang yang kaya, yang bijaksana, yang piawai itu dia punya lebih untuk bisa membantu orang. Saya katakan punya lebih bisa membantu orang. Bukan berarti kalau bisa membantu orang kalau tunggu lebih. Karena Bapak Ibu nanti cari di YouTube khotbah pagi hari ini. Saya katakan tentang ayat dari 2 Korintus 8 ya. Itu berbicara mengenai jemaat di Makedonia. Dalam keadaan miskin tapi tetap bisa membantu. Malah mendesak Paulus dan murid-muridnya untuk supaya bisa, ayo dong kita kasih kesempatan dong. Untuk supaya bisa saling membantu karena kita nggak punya banyak.
Padahal kekurangan, bukan enggak punya banyak. Firman Tuhan katakan mereka dalam kena ujian penderitaan. Saya anggap salah satunya adalah keadaan keuangan. Tapi mereka ngotot, mendesak itu kan ngotot. Untuk bisa membantu timnya Paulus dan Timotius. Sehingga Paulus dan Timotius mengatakan, waduh orang-orang jemaat di Makedonia ini seperti yang saya tidak harapkan. Mereka berani memberi. Nah, tapi saya katakan tadi, kaya itu enggak salah. Uang itu enggak masalah. Dan uang tidak salah. Tetapi cara pandang kita terhadap kekayaan itu yang jangan sampai kita salah. Sehingga hari ini saya berdoa loh untuk kebaktian yang kedua ini saya mau khotbah apa. Ini Tuhan letakkan di hati saya. Karena saya percaya sebagai hamba Tuhan saya mendoakan kan supaya Bapak Ibu sekalian berhasil. Amin. Apa yang dikerjakan berhasil. Kalau berusaha berhasil. Kalau bekerja ada promosi. Kalau melayani benar-benar diberkati dengan berbagai kreativitas. Oleh sebab itu enggak salah menjadi kaya. Tapi karena saya tahu jemaat Surabaya City Blessing adalah jemaat yang diberkati. Jemaat yang bisa makmur pada saatnya Tuhan. Karena kalau diberkati itu konotasinya uang melulu. Padahal belum tentu uang. Diberkatilah memang anak Tuhan, tapi kata makmur. Ya, kata makmur itu luar biasa. Makmur itu diberkati secara jasmani, secara financial, secara perasaan, ya, secara kehendak juga mengerti, gitu ya. Diberkati kaya, kaya dalam iman, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam hubungan, pokoknya kaya. Dan semua diperkaya oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan kembali tadi, itu perumpamaan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Kenapa kok Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang berjudul orang kaya yang bodoh? Karena itulah kecenderungan manusia. Itulah kecenderungan manusia. Manusia itu cenderung serakah. Ketamakan atau serakah itu asumsi bahwa semua yang diletakkan di tangan kita adalah untuk kita konsumsi atau miliknya kita. Padahal kalau kita dengar firman Tuhan yang minggu lalu, ada 3 hal. Kalau kita itu ngerti tentang kemakmuran, hidup makmur di dalam Tuhan. Yaitu nomor 1, bahwa uang yang kita miliki semualah, semua itu adalah titipan kita pengelola. Jadi pengelola keuangan harus melakukan tugas dengan baik. Kalau kita menerima gaji, kita menerima uang, kelolalah dengan baik. Ada yang mesti kita tabung, ada yang kita mesti tabur, ada yang mesti kita pakai, jangan pelit-pelit. Ini kalau 3 ini dilakukan, wow, Anda sudah mengelola dengan baik. Ada orang yang enggak nabung, tapi dipakai semua. Gitu. Tapi ada orang yang menabung, tapi pelit, enggak ada yang dipakai, pelit. Ada yang nabung, enggak nabur. Baca sendiri firman-Nya. Kalau dari minggu lalu itu sangat bagus. Jadi kita tuh pengelola, ayo lakukan 3 hal ini. Kelola dengan baik. Dan dikatakan bahwa kekayaan, kelimpahan yang kita miliki itu bukan untuk kita nikmati sendiri. Tetapi untuk dinikmati bersama. Wow, itu bertentangan dengan filosofi dunia. Karena apa? Kita kalau dunia percaya bahwa memperkaya itu untuk kita. Kalau dibagi-bagi nanti habis gitu. Nah, di dalam Kristus kita tuh berhikmat. Memberi merupakan prinsip Alkitab. Terlebih diberkati orang yang memberi. Ya, memberi dengan bijaksana. Itu yang minggu lalu. Terus saya tahu minggu lalu ada poin ketiga. God is enough. Hanya dengan Tuhan. Harus cukup hanya dengan Tuhan. Nah ini yang bertentangan dengan serakah. Enggak bisa. Manusia itu tendensinya kalau udah punya ini pengen lebih. Itu kecenderungan. Bukan yang di luar sana. Termasuk kita semua. Kita punya bibit-bibit. Pengen lebih. Tidak pernah cukup. Oleh sebab itu yang God is enough, hanya Tuhan aja.
Kita sebetulnya cukup kalau kita punya Tuhan, kita punya segalanya. Itu juga saya senang dengan quote ini, bukan berapa atau bukan apa yang kau miliki, tetapi siapa yang kau miliki. Ini loh maksudnya, kalau Tuhan tuh cukup tuh maksudnya kalau kita memiliki Tuhan, kita tuh cukup. Kita punya sumber segala sesuatu, sumbernya Tuhan. Nanti dia memberkati, resourcesnya itu bisa berubah. Sumbernya Tuhan, tapi aliran sungainya mungkin Tuhan memberkati melalui sungai perusahaan ini, ya alirannya. Mungkin engkau diberkati karena engkau mempunyai orang tua yang mampu, yang memberkati engkau untuk bisa berkuliah, ya mendapatkan segala kemewahan. Nah, itu berkat, itu dari Tuhan. Tapi semua itu bisa, kalau resources bisa berubah. Tapi sumber asalnya tidak pernah berubah. Setelah dialirkan kepada kita, sumber penghasilan kita bisa berubah. Kekayaan tidak pasti. Bisa naik, bisa turun. Hari ini kita belajar dari orang kaya yang bodoh. Ya, saya percaya dengan kita percaya bahwa Tuhan menghendaki kita hidupnya kaya, diberkati, makmur, bukan berarti Tuhan mau semua kita itu menjadi jutawan. Bukan berarti kita semua jadi jutawan. Karena banyak uang tidak menjadikan kita kaya. Banyak orang yang uangnya banyak tapi tetap aja miskin mentalnya. Nah, oleh sebab itu kalau tadi dikatakan kenapa kok Tuhan bilang dia kaya, tanahnya berlimpah-limpah, terus ada rencana dalam hati. Kan rencananya bagus loh di ayat ini. Rencana pelebaran bisnis. Bagus dong. Kalau menurut teori, ini orang bijaksana. Dia tidak menghambur-hamburkan uang kok. Tapi kenapa kok disebut bodoh? Kenapa? Padahal menurut teori bisnis ini hebat. Karena udah tahu hasilnya lebih banyak, terus gak cukup gudangnya. Membangun gudang yang lebih besar, lumbung yang lebih besar, itu sangat bijaksana menurut saya. Menurut bisnis juga. Satu hal yang Tuhan tunjukkan dalam ayat ini adalah di dalam hati dari orang kaya ini perumpamaan tapi di dalam hati orang yang kaya ini ada ketakutan. Ada satu kekhawatiran, tidak cukup. Orang yang kaya tetapi mempunyai ketakutan, kekhawatiran. Nanti kalau nggak cukup gimana? Jadi aku timbun lagi. Setelah timbun, dia timbun lagi karena memang menghasilkan ya. Tapi kalau nggak cukup, gimana kalau nggak cukup? Nah, terus akhirnya dia merubah, merenovasi lumbung, mendirikan lebih besar, dan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendanya. Jadi ternyata itu bukan cuman lumbung padi, lumbung gandum, tapi juga ada safety box di dalam lumbung. Pasti ada harta benda yang berharga. Dan yang menjadi inti adalah apa yang dikatakan di dalam ayat 19. Dia berkata kepada jiwanya sendiri, nih cukup nih sekarang, udah cukup. Ayat 19 katakan, jiwaku engkau memiliki banyak harta. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini satu kalimat ini yang ditangkap Tuhan, definisi dari kebodohan. Karena apa? Loh ini sebetulnya bagus loh. Udah menimbun bertahun-tahun, bukankah kita harus belajar pada semut katanya. Firman Tuhan di Amsal mengatakan belajar loh dari binatang semut. Itu nggak pernah lelah untuk menimbun atau mengumpulkan makanan di musim panas gitu ya. Supaya enggak kekurangan. Mereka bergotong royong, enggak apa-apa menimbun.
Tetapi kata-kata yang dikatakan, jiwaku, engkau mempunyai banyak harta. Sekarang ayo di-enjoy, makan, minum, nikmati. Ini ternyata ada yang salah. Karena apa? Karena orang kaya yang bodoh ini menaruh semua rasa amannya, ya, rasa amannya di dalam hartanya. Oleh sebab itu yang dikatakan bodoh. Jadi enggak apa-apa punya harta yang banyak. Tetapi ingatlah bahwa ada kecenderungan akhirnya sumber keamanan kita merasa aman kalau uangnya banyak. Jadi supaya aman, kalau untuk persediaan 6 bulan nggak cukup. Dia katakan sampai bertahun-tahun lamanya. Saya katakan sebagai seorang anak Tuhan yang mengelola keuangan, tadi kan saya bilang ada yang mesti dipakai, betul. Ada yang mesti ditabur untuk memberi, betul. Karena tabur juga berbicara mengenai bisa diinvestasikan untuk nanti menerima buahnya. Tapi ada yang mesti ditabung. Setiap orang anak Tuhan yang bijaksana punya tabungan. Karena kadang kita tidak mengerti ya, ada suatu kejadian di mana kalau tiba-tiba ada sesuatu kita punya tabungan. Punya tabungan untuk beberapa bulan. Saya tidak memberikan teori harus berapa bulan, tapi kalau Tuhan bilang tabung, ada yang ditabung, berarti ya memang perlu untuk menyimpan gitu ya. Bahkan firman Tuhan katakan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan memberi dan tidak akan berhutang kok. Jangan berhutang karena saya percaya ada waktunya kita mendadak perlu harus ada emergency fund istilahnya. Biaya atau tabungan. Tapi di sini ini suatu ketakutan dan suatu pergeseran pengharapan. Ini loh yang Tuhan bilang bodoh itu adalah karena orang kaya ini menggeserkan harapannya dari Tuhan sebagai sumber kekayaan itu sendiri. Dia nggak percaya kalau dia pengelola, jadi dia merasa dia memiliki, dia takut, dia khawatir, dan dia merasa aman dan nyaman. Waktu udah cukup, bertahun-tahun udah berarti aku sekarang tidak usah mikirin uang tuh udah cukup. Bertahun-tahun, saya nggak tahu berapa tahun. Nah, satu hal lagi. Kenapa Tuhan katakan bodoh? Karena ayat selanjutnya kok sangat keras ya. Saya aja nggak tega bilang, hai engkau orang bodoh. Karena pada malam hari ini, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ini prinsip yang penting loh. Kita tidak tahu kapan kita berpulang. Sekali lagi, yang punya keluarga ini penting untuk menjadi teladan, mikirin keluarga, bertanggung jawab, menabung untuk keperluan keluarga itu sangat baik. Dan bahkan firman Tuhan juga katakan orang yang bijaksana itu menyiapkan warisan untuk anak cucunya. Berarti nggak apa-apa, nabung lebih untuk anak cucu, enggak masalah. Tapi yang di sini adalah karena pergeseran harapan dari Tuhan sebagai sumber segala sesuatu menjadi uang, menjadi uang yang sumber segala sesuatu. Berhubungan dengan khotbah minggu lalu bahwa ada dua hal, ada dua Tuhan dan kita nggak bisa melayani dua Tuhan. Satu Tuhan dan satu mamon. Nah ini dia kejadiannya ini adalah karena dia menyembah mamon. Merasa aman kalau udah ada uang. Keamananmu, kenyamananmu, merasa secure hanya di dalam hartamu, di uangmu. Itu tidak bijaksana. Hari ini kita belajar bahwa firman Tuhan itu kalau berkata jangan menyembah mamon, menyembah Tuhan. Karena memang ini kebodohan. Tetapi bukankah
seringkali tanpa sadar kita tuh melayani Tuhan, tapi terperangkap juga. Kita menjadi khawatir, kita menjadi was-was, kita nggak enak tidur, kita panik saat rekening kita juga kosong. Gitu loh. Kalau rekeningnya kosong karena kita nggak mau kerja, kita males, ya itu salah sendiri. Dan di sini nggak ada. Di City Blessing namanya aja Gereja Surabaya City Blessing. Seperti gambar ini. Memberkati kota City. Dimulai dengan memberkati orang yang paling dekat. Keluarga, komunitas, baru kota. Dan untuk memberkati, tadi saya katakan kita perlu punya untuk sesuatu yang kita bisa bagikan. Tapi hati ini, dalamnya hati tidak ada yang bisa menduga. Gimana sih kalau kita anak Tuhan, apakah kita bisa tetap terpengaruh oleh mamon? Bisa, bisa tanpa sadar. Memang jangan, tapi bisa. Contoh, ada ayat yang mengatakan, dari mana datangnya pertolonganku? Dari Tuhan, ya kan? Ada ayat Mazmur kalau nggak salah 121. Dari mana datangnya pertolonganku? Dari Tuhan yang memberikan pertolongan, dari Tuhan. Tetapi dari mana datangnya pertolonganku? Kalau kena masalah, bukankah banyak hal kita merasa kalau yang ini bukan butuh apa-apa sih, coba ada uang, ini beres. Coba, kalau yang khotbah bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Gitu ya. Maksudnya sebetulnya memang uang itu maksudnya tidak menjamin orang bahagia. Tapi uang bisa loh dipakai untuk mengabarkan Injil, bisa. Uang tuh bisa loh dipakai untuk menyenangkan orang, untuk memberkati orang lain tuh bisa. Tapi kalau yang kita menyembah mamon, dari mana datangnya pertolonganku? Dalam hati, Tuhan, aku tahu dari Engkau. Tapi yang aku butuhkan uang. Nah kalau masih ingat Tuhan, itu masih berseru pada Tuhan. Tapi bagi beberapa orang yang sudah kalap, ya kacau, galau, panik, pikirannya hanya fokusnya, kalau ada uang semua beres. Kalau ada uang, ini pasti beres. Padahal ada uang pun tidak akan beres. Karena segala sesuatu itu sumbernya salah kalau ada uang segala sesuatu beres. Nah ada lagi, ada ayat yang mengatakan ini. Damai sejahtera yang dari Allah akan menjaga hati, ya, menjaga hati. Biarlah damai sejahtera yang melampaui akal itu menjaga hati. Jadi damai sejahtera itu lebih penting loh, karena bisa menjaga hati. Tapi banyak yang masih mikir, pokoknya kalau aku ada uang, aku damai. Ini aku nggak tenang, soalnya nggak ada uang. Fokusnya masih di uangnya, maka tetap nggak damai. Saya percaya hari ini saya bacakan lagi ayat dari 2 Korintus 9. Beberapa ayat yang membantu kita untuk bisa mengerti bahwa Tuhan tuh mau kita kaya, diberkati. Tuhan mau engkau makmur. Karena supaya kalau Tuhan meminta engkau melakukan kehendaknya, engkau sanggup melakukannya. Karena untuk hidup itu perlu uang. Ya, uang diperlukan. Tetapi Tuhan tidak mau hati kita terpaut fokusnya kepada uang. Fokusnya pada kekayaan. Karena kekayaan itu tidak menetap, tidak pasti. Hari ini kekayaan mudah didapatkan. Besok dolar aja bisa naik turun ya. Kekayaan tuh bisa hilang sekejap. Tetapi untuk nabung butuh waktu lama sekali. Benar, untuk menabung uang itu butuh waktu lama. Tapi untuk menghabiskannya itu cepat sekali. Bukan menghabiskan, kadang uang hilang dalam sekejap. Itulah kekayaan. Nah, dan juga karena kita tahu keinginan manusia itu
tidak ada akhirnya. Kalau satu rumah sudah dimiliki, akan ada kerinduan untuk punya dua rumah. Baik sih punya dua rumah. Saya adalah orang yang menikmati hasil dari orang yang punya banyak rumah. Jadi jujur, rumah yang saya tempati sekarang ini sangat indah dan bukan milik saya. Karena apa? Ada anak Tuhan yang begitu banyak rumahnya, ya, sehingga dia punya hati yang memberi, murah hati. Dia bilang, "Pastor, tinggal di rumah saya aja." Oke, waktu itu sama Pastor saya masih ada. Wow, indah sekali rumahnya. Saya tinggal di rumah itu. Beberapa tahun kemudian beliau berkata, "Pastor Sam," dia kan nawarnya ke Pastor Sam. "Boleh nggak kalau Pastor Sam pindah dari rumah itu?" Kenapa? Soalnya saya beli rumah yang lebih besar lagi. Ya tinggal 10 rumah dari itu. "Pastor Sam mau nggak repot dikit pindah tapi lebih besar?" Lebih besar kan anaknya banyak gitu. Mau, kita pindah. Rumah kedua yang kita tempati miliknya orang ini. Yang pernah mampir ke rumah itu besar rumahnya. Dan sampai akhirnya kami, Pastor Sam dan saya itu punya rumah sendiri. Ini kali benar satu saat tuh kita punya rumah sendiri. Punya rumah sendiri itu juga enak gitu loh. Cukup besar, besar sekali punya sendiri. Tapi satu kali Pastor Sam menjual rumah itu karena kayaknya kita itu pengen menjual dari rumah ini. Oh ya nggak apa-apa ya, namanya orang berencana kan boleh. Nah karena jual rumah itu kita mau menempati ruko lagi, kita tuh bisa diberi favor, kemurahan Tuhan. Ada satu ruko yang dulu saya menjadi manajernya untuk satu usaha, tinggal di atas, di bawahnya usaha. Dan ruko ini sama orang itu tolong dong ditempatin. Jadi Pastor saya bilang, aduh kita ini ya, rumah itu orang itu ngotot mesti kita tempatin. Oke kita pindah situ aja, kita pindah yang rumah ini harganya lagi baik, kita jual yuk nanti kita beli yang lain gitu. Jadi waktu kita menjual kita tuh mau pindah rumah yang ruko karena itu juga gak dipakai. Tapi anehnya orang yang punya rumah yang sudah minjemin kita 2 kali ini tahu kita mau pindah, itu dia bilang gini, aduh kok pindahnya jauh banget sih gitu daerah Ngagel. Ngapain itu juga ruko lagi naik-naik tangga gitu. Ini aja ada rumah yang ketiga orang itu memberikan kita kesempatan untuk tinggal di rumah ketiga yang sampai hari ini saya tempati. Yang sampai waktu Pastor Sam meninggal saya tuh menghadap kepada beliau. Saya katakan Pastor Sam sudah nggak ada, saya tahu ini kan untuk Pastor Sam. Dia bilang enggak, tetap aja, tinggalkan aja, tinggali. Memang bukan rumahmu tapi engkau tinggali. Itu karunia loh untuk menikmati. Karunia untuk menikmati sehingga ya akhirnya itulah alasannya. Kenapa ya saya senang di rumah itu tapi saya doakan banyak jemaat ini yang punya rumah seperti beliau yang saya katakan rumahnya banyak gitu loh. Lebih dari 5. Toh ya nggak bisa ditinggalin semua toh. Terus diberikan kepada hambanya. Saya doakan terus luar biasa. Tapi nggak semua orang yang punya banyak rumah juga punya murah hati. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan ayo kalau engkau kaya berilah kekayaanmu itu kesempatan untuk memberkati keluargamu, untuk melakukan kehendak Tuhan, dan untuk memberkati orang lain. Gak apa-apa soal kaya itu. Yang jangan adalah menggeser pengharapanmu, menggeser pengertianmu bahwa engkau pemiliknya. Semua harus engkau kelola sehingga engkau capek sendiri, takut sendiri, panik sendiri. Tanpa tahu, tanpa sadar bahwa dia pemilik segala sesuatu. Sekali lagi kaya adalah target yang bergerak. Tidak peduli berapa banyak uang yang kita miliki atau hasilkan, kita tidak akan pernah menganggap diri kita cukup atau diri kita kaya. Orang yang menganggap, orang yang nggak punya sesuatu, dia berkata kalau aku punya 10 juta itu aku tuh kaya banget deh. Iya. Tetapi kalau sudah sampai 10 juta, ya kaya. Kalau aku punya 1 M cukup. Rasanya kalau 2 M cash, itu aku tenang. Dibungakan, jadi aku bisa
bebas. Itulah. Tapi sekali lagi, target yang bergerak nggak ada puasnya. Tetapi kalau kita mengerti, dia Bapa yang baik, dia sumber segala kekayaan. Dan kita tahu, kita diberi kesempatan untuk menikmatinya. Maka kita juga akan mempunyai persepsi kekayaan dengan cara yang baik. Orang yang bodoh tadi, kaya yang bodoh ya, itu nggak cuma di situ ayatnya. Karena Paulus, saya nggak catat di sini, tapi Paulus pernah memperingatkan kepada Timotius ayat yang keras sekali. Dia katakan gini, peringatkanlah ya kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka itu jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Itu perkataan Paulus ngomong ke Timotius. Jangan sampai, ini tolong dinasihatkan ya, peringatkan kepada orang-orang kaya. Jadi bukannya nggak boleh kaya, boleh. Tapi ada special warning. Karena jangan sampai orang itu menjadi kaya lalu terhilang. Terhilang benar-benar. Survei membuktikan, ini cuma saya copy. Survei membuktikan di Amerika itu diselidiki pemain sport atau atlet itu kaya. Nah, pemain basket, NBL tuh mungkin basket ya. Itu diselidiki. Kekayaan mereka itu sangat spektakular. Kita orang biasa mau kerja ngotot gak bisa dapat kekayaan seperti mereka. Di zaman mereka bertanding sampai harus punya manajer. Karena apa? Untuk mengelola jadwal main, jadwal bertanding. Pokoknya orang itu konsentrasi. Atlet tersebut konsentrasi. Dan tiap kali bermain uangnya banyak dan kebanyakan atlet itu kaya. Kaya raya. Tetapi sayangnya tidak piawai. Ya saya nggak katakan bodoh. Tidak piawai dalam pengelolaan. Sehingga survei mengatakan 5 tahun setelah mereka itu tidak bertanding. Karena ada umur tertentu atlet itu udah tidak bisa bertanding. Mereka bangkrut. Dinyatakan kekayaannya habis. 5 tahun itu survei mengatakan. Wah sayang sekali ya kalau saya lihat jumlahnya nanti coba di Google. Coba di Google mungkin ada contoh tuh. Sayang sekali ya. Tapi demikianlah kekayaan itu bisa banyak datang tapi bisa langsung kalau tidak bisa mengelola dan kalau kita tidak bijaksana maka akhirnya toh kekurangan. Tapi uang itu memang memberi kita kesan bahwa kita dapat memenuhi kebutuhan kita sendiri. Uang memberi kesan asal ada uang semua beres. Padahal ayat Filipi 4 ayat 19 mengatakan apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi. Tetapi Paulus memperingatkan kepada orang-orang kaya, hati-hati loh. Allah yang akan memenuhi segala keperluanmu. Karena itu kamu cuma dititipin. Supaya kamu gak ngomong, uangku yang akan memenuhi segala keperluanku. Asal aku ada uang, aku bisa beli ini, beli itu, aku beres. Itu yang terjadi pada atlet-atlet yang akhirnya 5 tahun setelah pensiun bangkrut. Saya percaya jika kekayaan menjadi dasar sumber pengharapan, maka kita itu sama sedang tergelincir masuk ke jurang yang sangat mematikan. Karena tidak ada jumlah uang berapapun yang dapat melindungi kita dari segala sesuatu. 2 Korintus 9. Saya bacakan beberapa ayat. Bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan ini. Ayat 6 mengatakan gini. 2 Korintus 9 ayat 6 berkata demikian. Camkanlah ini. Orang yang nabur sedikit menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya.
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berarti ini tabur, tuai ini berbicara juga memberi. Ya, salah satu kelemahan dari orang kaya yang bodoh itu adalah dia mikirin diri sendiri, padahal firman Tuhan kerajaan Allah selalu berbicara mengenai kaya tetapi diperkaya untuk memberkati. Aku diperkaya supaya aku kaya untuk memberkati. Enggak ada salahnya untuk kaya, enggak dosa kaya. Uang tuh enggak masalah, tapi hati yang tertaut pada kekayaan yang bermasalah. Dan ayat 8 yang menjadi acuan saya lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Ayat 8 ini kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan gini, betul, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, di dalam setiap waktu. Ini namanya hidup yang namanya hidup pas. Maksudnya pas butuh ada, cukup dalam segala sesuatu. Cukup dalam segala sesuatu kan berarti termasuk keuangan, termasuk hubungan. Apa artinya kita punya uang yang banyak tapi hubungannya hancur dalam keluarga. Tapi ini berkecukupan dalam segala hal dan dalam bahasa Inggrisnya ada dalam segala waktu. Dalam segala waktu. Dan ditambah ayat selanjutnya malah berkelebihan. Malah berkelebihan. Kita perlu tahu bahwa enggak apa-apa. Prinsip firman Tuhan tuh enggak apa-apa. Kita bahkan sebagai hamba Tuhan saya mendoakan apa artinya doa berkat. Supaya engkau diberkati, supaya engkau makmur, supaya engkau menjadi berkat. Harta yang kita miliki sebagai pengelola, titipan Tuhan, kita kelola dengan baik akan berbuah. Bahkan ada yang ditabur. Ayat selanjutnya mengatakan, ada kok yang mesti ditabur. Firman Tuhan ayat 10 mengatakan, Tuhan menyediakan loh. Apa yang kita mesti tabur, apa yang mesti kita pakai, apa yang mesti kita makan, Tuhan sudah siap-siapkan semuanya. Tapi kita perlu mengelolanya dan ingat, jangan bergeser menjadikan uang itu sumber kenyamananmu, sumber keamananmu dan bahkan bergeser dari uang menjadi ilah. Bukan Tuhan yang menjadi Allah tapi uang yang sudah memperbudakmu. Firman Tuhan hari ini memang tentang orang kaya yang bodoh. Tidak masalah dengan kayanya. Tapi marilah kita menjadi kaya dengan bijaksana, dengan piawai. Tahu bahwa kita adalah pengelola. Tuhan senang memberkati anaknya. Karena dia tahu melalui orang yang diberkati, dia akan memberkati orang lain. Memang betul uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi saya percaya orang yang mengatakan, wes uang itu enggak bisa, aku ya tetap enggak bahagia. Itu kalau mau bahagia gampang, beri aja. Kalau dia memberi, melihat orang yang benar membutuhkan terus tertolong, orang yang tertolong itu akan sukacita dan orang itu akan menikmati ketularan kebahagiaan dalam memberi. Terlebih diberkati orang yang memberi daripada menerima. Amin. Biarlah hari ini kita tahu teladan kita adalah Yesus Kristus yang telah menuntaskan segala sesuatu di kayu salib. Dia memberi yang terbaik, bahkan yang termahal yaitu nyawanya untuk menebus saudara dan saya. Mari kita siapkan hati untuk meresponi firman Tuhan bahwa kita ini ada karena anugerah Tuhan. Kita ada untuk menjadi berkat. Dan biarlah mata kita tertuju pada Tuhan, bukan
bukan pada kekayaan. Memang kita bekerja dengan sebaik mungkin, mengumpulkan sebanyak mungkin, tetapi pusatnya adalah tentang Tuhan sendiri. Haleluya. Saya undang untuk para musisi maju ke depan dan saya undang Pastor Hari untuk melanjutkan dengan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati Tuhan. Hari ini firman Tuhannya pagi dan siang luar biasa Bapak Ibu. Yang siang ini ngajarin kita untuk menjadi orang yang diberkati tapi bijak. Tapi enggak jadi orang yang bodoh. Firman Tuhan tadi terutama di bagian terakhir dikatakan demikian jadinya, ayat yang ke Lukas 12 ayat yang ke-21 ya. Masih ingat tadi ya? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi siapa? Dirinya. Bagi dirinya sendiri. Tadi Pastor Fani udah jelaskan dengan begitu luar biasa. Kalau orang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Dan dia dikatakan di sini tidak kaya di hadapan Tuhan. Itu sama saja dengan orang kaya yang bodoh. Di dalam dunia teologi itu ada dua pandangan mengenai harta, Bapak Ibu. Yang pertama teologi kemiskinan, satu kutub. Yang satu kutub yang lain teologi kemakmuran. Yang benar yang mana? Enggak ada yang benar. Karena teologi kemiskinan mengajar kita miskin, terus itu pasti salah juga. Dulu pernah ada namanya teologi asketis namanya ya. Ngajarin kemiskinan, semakin miskin orang, berarti semakin dikasihi Tuhan, gitu. Itu salah, jelas salah. Yang kedua teologi kemakmuran. Pokoknya ngajarin kaya aja, itu juga salah. Enggak alkitabiah. Hari ini firman Tuhan luar biasa sekali. Ngajarin yang paling penting bukan untuk diri kita. Kita harus kaya di hadapan Tuhan. Bagaimana kaya di hadapan Tuhan? Saudara mesti mengikuti seri pembelajaran mulai dari bulan Februari sampai dengan akhir bulan Maret ini. Bagaimana kita bisa memiliki, menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan ada di perjamuan kudus atau ada di sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu siapkan roti dan anggur yang sudah tadi diberikan oleh Asher. Ada yang belum terima? Yang belum terima boleh angkat tangan. Nanti Asher bisa mendatangi tempat Bapak Ibu semuanya. Sakramen perjamuan kudus di gereja Surabaya City Blessing bukan hanya ritual, tapi ini adalah sebuah berkat yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Mengapa? Karena perjamuan kudus ini adalah seperti kita mengundang Yesus benar-benar tinggal, hadir, dan diam di dalam hidup kita. Roti dan anggur itu adalah perlambang dari tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu dan yang sekarang akan tinggal di dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi ikuti acara ini, ikuti bagian ini dengan sangat serius. Karena bagian ini bukan main-main, bukan hanya sekedar upacara, tapi kita benar-benar mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan kami sangat bersyukur Tuhan. Hari ini firman Tuhan secara luar biasa mengajarkan kepada kami semuanya untuk menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan bijaksana menggunakan keuangan yang Tuhan berikan. Ajar kami juga untuk membelanjakan keuangan kami Tuhan dengan benar seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Yaitu kami memberikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan mencukupkan kami dengan setiap berkat pemeliharaan-Mu secara luar biasa di dalam kehidupan kami setiap harinya. Sama seperti ketika Tuhan 2000 tahun yang lalu memberikan seluruh hidup-Mu untuk kami Tuhan. Nyawa-Mu sendiri untuk kehidupan kami. Supaya kami bisa benar-benar diselamatkan, terbebas dari kutuk dosa, dari kuasa dosa yang membelenggu kami. Dan hari ini kami peringati dengan akan menerima tubuh dan darah-Mu sendiri yang ada di dalam kehidupan kami, yang akan menjadikan hidup kami hidup yang baru di dalam Engkau Tuhan.
Pakai kami semuanya untuk kami benar-benar memaknai perjamuan kudus ini dengan benar. Kasih-Mu. Nyanyikan bersama-sama Bapak Ibu. Kau menderita, gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Bapak Ibu, mari saya undang sama-sama bangkit berdiri. Lebih luar biasa lagi kita menyanyi buat Tuhan kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita, gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Bersama-sama katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita benar-benar mengikuti sakramen perjamuan kudus. Apabila Bapak Ibu sudah menerima roti dan anggur, biarlah Bapak Ibu benar-benar menyiapkan dengan hati yang sungguh-sungguh datang pada Tuhan dan mengingat akan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu bisa angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Roti yang olehnya merupakan lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang terpecah-pecah 2000 tahun yang lalu. Sebagai tubuh yang terpecah-pecah ini artinya Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia membiarkan tubuhnya sendiri terpecah supaya kita diselamatkan pada hari penghakiman nanti. Terlebih dahulu dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu semuanya, bukankah roti yang terpecah-pecah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Apabila Bapak Ibu sudah menyiapkan cawan dan sudah membuka silnya, Bapak Ibu bisa angkat dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Cawan yang merupakan lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di Bukit Kalvari 2000 tahun yang lalu, di mana olehnya kita bisa diselamatkan, kita bisa menerima hidup yang kekal, kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Dari setiap dosa, dari setiap kesalahan, dari setiap pelanggaran, dan dari setiap kutukan yang ada di dalam hidup kita. Yang olehnya cawan ini bisa membawa kita kepada keselamatan kekal. Dan kita akan terhindar dari segala kutukan, segala mara bahaya, segala sakit penyakit. Dan segala persoalan akan Tuhan berikan jalan keluar yang luar biasa sebagai anak-anak Tuhan. Cawan yang olehnya Tuhan Yesus Kristus benar-benar mengorbankan dirinya sendiri sehingga darahnya tercurah di Bukit Kalvari
sehingga membuat kita dimurnikan dari setiap dosa yang kita lakukan. Kita benar-benar diperdamaikan dengan Allah. Kita dibenarkan dan kita dikuduskan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Terlebih dahulu dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu semuanya, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Ucapkan syukur. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapa, setiap pengucapan syukur kami itu kami naikkan bukan hanya karena kami meminum cawan maupun memakan roti dari hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Tetapi semata-mata karena kami sangat bersyukur karena Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Yang tidak bisa diberikan oleh dunia dan hanya kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami tidak perlu takut akan kehidupan kami. Kami tidak perlu khawatir akan kehidupan kami karena Tuhan sendiri yang akan menopang hidup kami secara sempurna Tuhan. Kami sangat bersyukur. Dan kami percaya bahwa setiap apapun yang kami kerjakan, ketika Tuhan melihat kehidupan kami yang bergantung kepada-Mu, kami akan diberkati luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk. Kita akan menyiapkan persembahan kita, pemberian kita kepada Tuhan maupun pengembalian dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu mesti menyiapkan berapa yang akan diberikan kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa berdoa dari persembahan maupun perpuluhan. Mari kita berdoa lebih dulu ya. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, memberikan pemberian kami Tuhan. Bukan karena kami punya, tapi kami tahu karena Tuhan sudah memberkati kami luar biasa. Tuhan sudah memberikan kasih-Mu kepada kami. Dan kami akan berikan yang terbaik dan hanya yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa pemberian ini akan membawa sukacita yang luar biasa buat kami maupun pelayanan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan di kotak-kotak yang disediakan. Shalom Jemaat Surabaya City Blessing, berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir dalam ibadah onsite, welcome teachers. Kami sangat senang Anda dapat bergabung bersama kami. Kami ingin memberikan informasi. Ibadah SCB Kemah Raja Wali hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 diadakan hanya satu kali saja, yaitu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mari kita datang beribadah, menyatukan hati dan menerima berkat rohani bersama-sama dengan jemaat yang lain. Jadikan momen ini sebagai waktu yang berharga untuk menyembah, bersyukur, dan menerima firman Tuhan bersama-sama.
Jika Bapak, Ibu, Saudara yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pengumuman yang telah disampaikan atau mengenai informasi yang lainnya, semua bisa Anda dapatkan dengan menghubungi Blessing Center melalui WhatsApp berikut ini. Demikian pengumuman Blessing Center hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan ya, untuk ibadah tanggal berapa tadi? 10 ya, minggu depan. Jangan keliru jamnya ya. Kita ibadah 1 kali. Jadi jangan kepagian, nanti saya ajak nyapu gereja. Atau jangan kesiangan, nanti enggak dapat apa-apa, nanti sudah selesai ajarannya. Ya Bapak Ibu, benar-benar mengingat, jadi jangan sampai terlupa ya. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan siapkan hati kita untuk kita menutup ibadah pada pagi siang hari ini. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur hari ini Tuhan, kami mendapatkan berkat yang luar biasa untuk kami semuanya. Kami bukan hanya diajar tentang bagaimana kami memberi, tapi kami diajar memiliki hati seorang yang benar, sikap hati orang yang benar sebagai orang-orang yang benar-benar percaya kepadamu dan yang diberkati luar biasa. Sekarang kami tahu Tuhan bagaimana kami harus mengembalikan setiap berkat-Mu yang ada di dalam kehidupan kami. Bukan untuk kami, semuanya untuk kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami tidak perlu khawatir bahwa Tuhan pasti akan memelihara kami luar biasa. Kami hanya memerlukan hati seorang yang bijak, yang benar-benar menggunakan keuangan seperti apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu semuanya, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah, bertumbuhlah dalam damai sejahtera Allah dengan melakukan setiap firman Tuhan yang telah engkau dengar pada hari ini. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan.